Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa tekan subscribe dan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Perahu roh yang dikendalikan oleh Tante Xuanzong sangat cepat. Setelah 3 jam, dia mengirim Shen Subing dan yang lainnya kembali ke Tanah Suci, dan memberitahu Tan Yun untuk berhati-hati, mundur dan meningkatkan kekuatannya sebelum pergi. Shen Subing memimpin semua orang ke dojo Meritorious, memungkinkan para murid untuk terus memasuki gulungan ruang waktu untuk retret dan latihan. Tan Yun diam-diam memberitahu Mu Mengging dan Zhong Wu Xiao bahwa penguasa telah memberinya menara suci ruang waktu untuk berkultivasi, jadi dia tidak perlu memasuki gulungan ruang waktu untuk berlatih. Kemudian, setelah Tan Yun melihat Mu Mengging dan Zhong Wu Xiao memasuki gulungan waktu, dia terbang kembali ke lembah abadi nomor 1 sendirian. Pada saat ini, hanya Shen Qingqiu yang masih bertanggung jawab atas hal-hal sepele dari garis kebaikan. Tan Yun berbaring di rerumputan dengan kaki erlang ke atas, dan bertanya-tanya, saat matahari terbenam besok, siapa yang akan diatur Feng Yun untuk menemukan dirinya di luar Tanah Suci Merit. Keesokan harinya, matahari terbenam. Sebelum Tan Yun meninggalkan lembah abadi nomor 1, untuk mencegah kecelakaan, dia melepaskan kera iblis pembunuh surga dari tahap dewasa tingkat kelima dari menara suci yang indah dan memasukkannya ke dalam tas binatang roh. Heaven Killing Demon AP adalah orang dewasa tingkat kelima, yang setara dengan tingkat ke-9 dari ranah jiwa suci pembudidaya. Namun, Tan Yun percaya bahwa kekuatan tantangan lompatan kata kera tua dapat menghilangkan kekuatan alam jiwa tingkat 6. Matahari terbenam. Ketika Tan Yun meninggalkan Tanah Suci Meritorious Merit dan melayang di atas gerbang gunung, suara wanita yang akrab dan menyenangkan terdengar dari langit. Tuan Muda Sekte, bawahannya ada di sana. Petik 2. Ini dia. Tan Yun mengerutkan kening, tetapi melihat Feng Qingcheng berdiri di langit di lautan awan, dia memiliki pakaian yang unik hari ini. Tan Yun memiliki preman super, kera tua, yang tidak takut pada Feng Qingcheng, yang memiliki 6 jiwa. Tan Yun sudah mengambil keputusan, jika pihak lain berani menyerangnya, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Hari ini, Feng Qingcheng mengenakan gaun hitam setipis sayap jangkrik dan hampir transparan, dengan gaun hitam tanpa tali, bahu yang robek, dan cengkeraman pinggang yang tak tertahankan, memancarkan keindahan yang mempesona. Apalagi kaki lurus yang berwarna putih kemerah-merahan tampak menjulang dalam gaun hitam itu, seolah pemandangan tak terbatas hanya dipisahkan oleh sehelai kain tule. Tan Yun memanjat dan berdiri di depan Feng Qingcheng dengan tendangan voli di udara, melihat ikat pinggang hitam bangga yang terikat di dadanya, tersenyum diam-diam di dalam hatinya, tes gading, itu sangat tidak terduga. Petik 2. Tidak ada hal yang baik untuk seorang pria di bawah dunia. Feng Qingcheng mengutuk diam-diam di dalam hatinya, tetapi ada sedikit pesona di wajah King Guo Qingcheng, terima kasih Tuan Muda telah datang ke janji temu. Petik 2. Kecantikan, tolong, jangan Tuan Muda ini mengatakan apa-apa. Tan Yun berkata, mengendus aroma tubuh yang memenuhi udara, terlihat cukup menyenangkan, beauty Feng sangat wangi hari ini. Apa? Tan Yun yakin Feng Qingcheng telah menyemprotkan ekstasi Xiao Yao ke pakaiannya. Ekstasi Xiao Yao Liquid adalah obat ampuh yang secara khusus merangsang hasrat erotis pria dan wanita. Dia jelas meminum obat untuk pengertian. Tan Yun berkata diam-diam, agak tidak bisa menebak niat Feng Qingcheng. Merangsang keinginan Anda sendiri dan mengubah awan dan hujan dengan dia. Tan Yun tidak berpikir begitu. Yah, ambil satu langkah dan lihat selangkah demi selangkah. Aku ingin melihat, trik apa yang kamu mainkan. Tan Yun mengambil keputusan secara diam-diam. Tuan Muda Sekte benar-benar lucu. Feng Qingcheng tersenyum, dan segera, seberkas cahaya putih terbang keluar dari cincin alam semesta dan berubah menjadi istana 2 lantai setinggi 30 kaki di lautan awan. Tuan Sekte Muda, tolong. Feng Qingcheng Beifang dengan ringan terbang ke aula di lantai pertama. Setelah Tan Yun memasuki aula tanpa menunjukkan ekspresi apapun, Feng Qingcheng mengendalikan istana dan melonjak secara vertikal melalui lautan awan. Ketika bintang-bintang berada di langit, istana akhirnya ditangguhkan di langit 200.000 mil. Feng Qingcheng berhenti di pintu masuk aula dengan punggung menghadap Tan Yun. Dia tidak punya waktu untuk mengagumi pemandangan galaksi yang mempesona di luar aula, matanya dipenuhi dengan kebingungan yang dalam. Sudah 1 jam sejak dia mencium ekstasi Xiao Yao Liquid, mengapa dia tidak kehilangan kesadaran? Petik 2. Apa yang dipikirkan kecantikan Feng? Di istana, Tan Yun menuangkan segelas anggur roh Feng Qingcheng dari meja batu giok, berjalan puluhan langkah, berdiri berdampingan dengan Feng Qingcheng, dan berkata dengan tenang, Dame Feng, berkata apa yang bisa saya lakukan? Petik 2. Kamu sangat pintar, tidak bisakah kamu menebaknya? Feng Qingcheng mengerutkan kening,
membalikkan tubuhnya ke samping, menatap Tan Yun, seolah dia bisa melihat menembus hati Tan Yun. Aku tidak bisa menebak. Tan Yun mengangkat bahu. Yah, malam ini sangat panjang. Sebaiknya kita duduk dan minum dan berbicara. Feng Qingcheng berkata dengan penampilan malu-malu. Oke, wajar untuk menghabiskan malam yang baik dengan wanita cantik. Tan Yun tersenyum bebas dan berbalik ke kursi giok. Murid Deng, pria bau. Feng Qingcheng mengutuk dalam hatinya, dan kemudian datang ke meja giok selangkah demi selangkah, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Sekte, banyak bawahan yang telah tersinggung sebelumnya, jadi jangan salahkan Tuan Sekte Muda. Petik 2. Dengan itu, Feng Qingcheng menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan meletakkannya di atas meja batu giok. Ketika dia menuangkan anggur ke Tan Yun, setetes cairan biru dari cincin semesta di antara jari-jarinya jatuh ke gelas anggur Tan Yun, dan kemudian mengisi gelas anggur. Tuan Muda Sekte, bawahanmu menghormatimu secangkir. Setelah Feng Qingcheng mengatakan sesuatu, Tan Yun jatuh ke tanah dengan tiba-tiba jatuh. Efek obatnya akhirnya ada di sini. Feng Qingcheng mencibir di dalam hatinya, dan segera meletakkan gelas anggur untuk Tan Yun di atas meja batu giok. Ketika dia membungkuk untuk mendukung Tan Yun, tiba-tiba, dua gelas anggur roh di atas meja berubah di udara, mengubah posisi mereka seperti kilat. Tuan Muda Sekte, ada apa denganmu? Feng Qingcheng baru saja memegang Tan Yun dengan tangannya. Tiba-tiba, Tan Yun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tiba-tiba dan berseru, anggur yang enak, bisakah itu tuang legendaris? Petik 2. Hahaha. Tan Yun berdiri dalam tatapan terkejut Feng Qingcheng, dan duduk di kursi giok dengan penampilan yang agak sadar. Gao Zu bilang aku hanya perlu menyemprotkan setetes cairan ekstasi Xiao Yao ke tubuhku untuk membuat Tan Yun terpesona. Kenapa Tan Yun seperti orang yang baik-baik saja? Tampaknya Tan Yun hanya bisa minum anggur roh obat. Dengan kekuatan seperti itu, wanita ini tidak percaya bahwa dia bisa berdiri. Petik 2. Ketika Feng Qingcheng memikirkan ini, dia diam-diam berkata, Tuhan juga membantuku. Dia melihat bahwa pada saat ini, Tan Yun telah mengambil segelas anggur yang dia beri obat padanya. Datanglah ke Damai Feng, minum denganku. Tan Yun menyipitkan mata pada Feng Qingcheng, melihat Feng Qingcheng marah. Ini Tuan Muda Sekte. Feng Qingcheng duduk di kursi batu giok, mengambil gelas, menatap Tan Yun dan meminumnya, dan Tan Yun melakukan hal yang sama. Tuan Muda Sekte, ayo minum lagi. Suara Feng Qingcheng terdengar pendek, tiba-tiba, merasa pusing, lemah di anggota tubuhnya, dan jatuh ke tanah dengan lembut. Di bawah kekuatan medis yang kuat, tubuhnya gemetar, napasnya pendek, pipinya memerah, matanya yang indah menatap Tan Yun dengan penuh hasrat. Hanya dalam napas pendek, dia benar-benar kehilangan dirinya sendiri dan merasakan seluruh tubuhnya menjadi panas, menunjukkan betapa sombongnya obat ini. Feng Qingcheng berdiri dengan gemetar, melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tan Yun, dan mulai menjelajahi Tan Yun dengan tangan gioknya. Tan Yun memandang Feng Qingcheng, yang menggeliat seperti ular di lengannya, dan berkata sambil mencibir, satu tetes ekstasi Xiao Yao liquid sudah cukup untuk membatasi kekuatan spiritual di tubuhmu. Bahkan 100 dari kamu tidak tahan, kekuatan obatnya. Malam yang panjang, aku harus memikirkan cara untuk memperbaikimu, wanita berhati ular. Pada saat ini, Tan Yun berpikir bahwa 5,5 tahun yang lalu, ketika dia berada dalam pertempuran hidup dan mati dengan ribuan murid dan Fang Cheng Guanxi di platform kehancuran, Feng Qingcheng menggunakan 100 miliar batu roh terbaik untuk dipertaruhkan. Nasib Shen Subing. Feng Qingcheng berkata pada saat itu bahwa dia memiliki taruhan 100 miliar lagi untuk batu roh terbaik. Jika Tan Yun mati, Shen Subing akan bunuh diri. Memikirkan hal ini, mata Tan Yun Xing mengungkapkan niat membunuh yang tak terbendung. Naga itu akan mati jika menyentuhnya, dan tidak diragukan lagi bahwa Shen Subing adalah skala kebalikan dari Tan Yun. Retak. Tan Yun mengulurkan tangan kirinya, mencubit leher Feng Qingcheng, dan mencicit. Feng Qingcheng mengalami kesulitan bernapas, wajahnya yang memerah menunjukkan warna yang menyakitkan, dan matanya memiliki 7 titik keinginan dan 3 titik kebingungan. Mata Dewa Hongmeng. Mata Tan Yun Xing bersinar dengan lampu merah misterius, dan dia dengan mudah mengendalikan Feng Qingcheng yang kehilangan dirinya sendiri. Katakan, apa tujuanmu malam ini? Mengapa kamu ingin memberiku obat? Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, dan melepaskan leher batu giok Feng Qingcheng dengan tangan kirinya. Katakan, apa tujuannya? Tan Yun berteriak, dan Feng Qingcheng berhenti. Jelas bahwa murid spiritual Tan Yun Hong mengendalikan kecerdasan mental Feng Qingcheng, yang melampaui efek obat padanya. Tujuan. Feng Qingcheng bergantian dengan kebodohan dalam pusaran hasrat panas,
sesekali berkata, tujuannya adalah untuk membuatmu berpikir bahwa aku telah menjadi wanitamu setelah kamu bangun. Petik 2. Dan aku tidak ingin kamu bertanggung jawab saat itu. Aku berpura-pura dipermalukan dan pergi, membuatmu merasa bersalah padaku. Kemudian, di masa depan, leluhur saya akan maju dan membiarkan Anda menjadi anggota klan Feng. Jika Anda tidak setuju, leluhur saya akan mengancam Anda dengan hidup saya. Pada saat itu, Anda pikir Anda berutang kepada saya, dan ditambah dengan kepribadian Anda akan menjadi anggota keluarga Feng saya di bawah rahmat leluhur besar saya, dan Huangfu Shengsong akan menjadi milik keluarga Feng saya. Petik 2. Jika kamu bisa setia pada klan Fengku di masa depan, leluhurku yang hebat akan mengolahmu. Jika tidak, leluhurku yang hebat akan menyingkirkanmu dan membiarkan klan Fengku mengambil alih Huangfu Shengsong. Petik 2. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, mencicit, dan amarah memenuhi dadanya. Karena jebakan yang dirancang oleh lawannya menangkap kelemahannya. Tan Yun harus mengakui bahwa leluhur Feng Qingcheng tahu persis seperti apa dia. Jika Anda berpikir Feng Qingcheng adalah wanita Anda sendiri, pada saat itu, Anda pasti akan jatuh ke dalam perangkap seperti yang dikatakan Feng Qingcheng. Pelacur, beritahu Lao Su siapa leluhurmu yang hebat. Tan Yun menggertakkan giginya. Leluhur agung saya adalah Feng Yun, leluhur agung saat ini. Feng Qingcheng terengah-engah, dan sepasang tangan giok berkeliaran di sekitar tubuh Miao Men-nya. Oke, hahaha, bagus sekali. Tan Yun tersenyum marah, dan kemudian berkata dengan muram, pelacur, kamu dan leluhurmu terlalu naif. Jika kamu berbicara tentang strategi, bagaimana kamu bisa menjadi lawan Lao Su? Petik 2. Hari ini Anda mengirimnya ke pintu Anda untuk menemukan penghinaan, maka saya akan memenuhi Anda. Tan Yun memilah jubah ungu yang berantakan di tubuhnya, membalikkan Feng Qingcheng di sofa di belakangnya dengan satu tangan, memutar tangan kanannya, dan Fei Jian Xiaozi keluar dari udara. Tan Yun memegang pedang dan dengan ringan menusuk giok Feng Qingcheng dengan ujung pedang yang tajam. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan 3 tetes darah keluar dari luka di punggung batu gioknya. Segera, Tan Yun memanipulasi 3 tetes darah, dan ketika mereka jatuh di sofa, mereka berubah menjadi 3 tetes merah. Kemudian, ketika Tan Yun hendak pergi dengan pedangnya, dia berhenti, sering menggesekkan pedang di tangan kanannya, meninggalkan 4 baris tulisan di dinding kamar kerja Feng Qingcheng. Setelah melakukan segalanya, Tan Yun turun dan terbang keluar dari istana. Keesokan harinya, dini hari. Di sofa batu giok di lantai 2, Feng Qingcheng membuka matanya dengan bulu matanya yang panjang bergetar. Kemudian, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia duduk dengan kaget. Ketika saya mengetahui bahwa saya tidak sama sekali, adegan Tan Yun berbaring di tubuhnya muncul di pikiran saya. Tidak, tubuh Feng Qingcheng bergetar, dan kemudian, tatapan sedihnya, ketika 3 tetes yang dipasang di sofa jatuh ke merah, rasanya seperti disambar petir. Kepolosanku, air matanya pecah dan menetes, dan dia menangis histeris. Tan Yun, aku harus membunuhmu, aku harus membunuhmu. Petik 2. Petik 2. Suara tangisan dan serak melampiaskan kesedihan dan kemarahan Feng Qingcheng. Tetapi ketika dia melihat 4 garis di dinding, dia bahkan lebih marah, cemberut bibirnya dengan sedikit darah. Tapi lihat ukiran di dinding. Malam musim semi bernilai $1000, apalagi semalam. Petik 2. Tuan muda Ben lelah sepanjang malam, jadi dia pergi duluan. Oh, omong-omong, tuan muda ini tidak mengasihani Siang Yu tadi malam, jangan salahkan. Petik 2. Kami akan memiliki malam yang baik lagi di lain hari, dan Anda akan puas. Feng Qingcheng menyeka darah dari sudut mulutnya, dan ada rasa dingin yang tak ada habisnya di matanya yang berkaca-kaca. Tan Yun, ketika kamu jatuh ke tangan wanita ini ingin kamu menderita semua siksaan sebelum kamu mati. Petik 2. Setelah Feng Qingcheng berbicara, dia meringkuk di sofa batu giok dengan putus asa, menangis selama 1 jam, lalu berganti pakaian hitam baru dan kembali ke Sein Rilem. Ketika dia kembali ke pelipisnya, Feng Yun sudah duduk di aula menunggu. Hah? Feng Yun menatap mata merah Feng Qingcheng, dia perlahan bangkit dari tempat duduknya. Qingcheng, ada apa? Tan Yun tidak benar-benar menggertakmu, kan? Tidak. Feng Qingcheng menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Dia pasti tidak akan membiarkan Gao Zu tahu tentang hal yang memalukan seperti itu. Lalu kenapa matamu yang menangis bengkak? Feng Yun menggelengkan alisnya. Gao Zu? Aku hampir membuatnya palsu tadi malam, aku hampir diganggu oleh Tan Yun. Feng Qingcheng menggertakkan giginya. Oh, itu masalahnya. Feng Yun tampak penuh harap. Qingcheng, bagaimana keadaannya? Apakah Tan Yun tertipu?
Iya, Feng Qingcheng berkata dengan senyum yang kuat, dia memang berpikir bahwa aku adalah wanitanya sekarang. Hahaha, bagus, bagus sekali. Dengan begitu, rencana kita bisa berjalan seperti biasa. Feng Yunchang tersenyum. Gao Zhu, aku seperti ini, kenapa kamu tidak peduli padaku? Wajah Feng Qingcheng penuh dengan keluhan. Cucu perempuanku yang konyol. Feng Yun melangkah maju dan meraih tangan Feng Qingcheng, dan berkata dengan penuh semangat, saya ingin Gao Zhu mengatakan, di masa depan, dipastikan bahwa Tan Yun setia kepada klan Feng kami, bahkan jika Anda menikah dengannya, mengapa tidak? Petik 2. Kakek, kamu. Feng Qingcheng memerah karena marah. Bocah bodoh, dengarkan leluhur yang tinggi. Feng Yun memuji matanya, kamu harus percaya pada mata para leluhur. Tan Yun bukanlah benda di kolam, tetapi seorang jenius abadi. Jika dia benar-benar bergabung dengan klan Feng, kurasa ayahmu bersedia membiarkannya menjadi menantu Chenglong. Petik 2. Kamu berbakat, dan kamu adalah patriark berikutnya. Jika kamu dan Tan Yun bertanggung jawab atas klan Feng ku akan memulihkan kemakmuran periode kuno sebentar lagi. Petik 2. Hanya klan Feng saya yang cukup kuat untuk mengambil kembali apa yang saya hilangkan, apakah Anda mengerti? Setelah mendengar ini, Feng Qingcheng berkata dengan air mata, saya tidak mengatakan apa-apa untuk menikahi Tan Yun. Saya akan mundur. Begitu Feng Qingcheng berbalik dan mengambil beberapa langkah, dia berhenti, dan tiba-tiba melihat kembali ke Feng Yun, Gao Zhu, Tante Xuanzong mengalahkanku di gunung kuno Huangfu. Kapan kamu akan membunuhnya? Feng Yun berkata dalam hati untuk beberapa saat, aku tidak bisa membunuhnya sekarang. Begitu dia terbunuh, Tan Yun kemungkinan besar tidak akan bisa naik posisi Master Sekte dalam 9 tahun. Petik 2. Gao Zhu memutuskan bahwa ketika tenggat waktu 9 tahun mendekat, dia secara pribadi akan menemukan Tan Yun untuk pertarungan. Jika dia tidak ingin bergabung dengan klan Feng, maka Gao Zhu akan mengancamnya dengan nyawamu. Petik 2. Jika dia tidak bergabung dengan orang-orang dengan cara ini, maka leluhur akan menyingkirkan Tante Xuanzong untuk membalaskan dendammu sebelum dia menghadapi para santo dan santo dari berbagai aliran. Tentu saja, Tan Yun juga akan mati. Feng Qingcheng berkata, jika Tan Yun bergabung dengan klan Feng, kapan kamu akan membunuh Tante Xuanzong? Feng Yun tersenyum dan berkata, kalau begitu bunuh dia setelah Tante Xuanzong membantu Tan Yun naik ke posisi raja. Petik 2. Iya, Feng Qingcheng mengangguk dan berjalan di luar aula. Qingcheng, ini kuilmu, bukankah kamu mundur? Kemana kamu pergi? Feng Yun tersenyum gembira. Gao Pao, Qingcheng mundur setelah menangani beberapa masalah sepele. Setelah Feng Qingcheng meninggalkan hukuman, dia terbang keluar dari kuil dan pergi ke sumber air panas alami di Haosan, membasuh tubuhnya sambil menangis, mencoba membasuh Tan Yundai. Malu padanya. Pada waktu bersamaan, Penatua Penegak Hukum Sekte Suci, Yuan Fengjun, secara pribadi memimpin ribuan murid inti penegakan hukum Sekte Suci, melakukan tendangan voli bersila di langit di atas alam suci yang berjasa, menjadikan garis berjasa suci dari gerbang gunung sebagai tak terkalahkan. Di jantung Jun Yuan Feng, Tan Yun adalah tuannya, jadi dia secara pribadi duduk dan menjaga Holy Land of Merit. Masalah Yuan Fengjun secara pribadi duduk di depan gerbang gunung dari garis pelayanan yang berjasa, segera menyebar ke telinga Gongsun Yangchun, kepala penjaga klan Jin. Gongsun Yangchun di kursi roda memiliki ekspresi suram dan mengerikan. Dia bisa melihat dari situasi saat ini bahwa tuannya akan melindungi Tan Yun. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Solveig Realm Golden Clan Deadpool yang dia kirim dalam jangka pendek tidak dapat memasuki Meritorious Realm untuk membunuh Tan Yun. Ketika Gongsun Yangchun marah, dua orang lainnya juga marah. Salah satunya adalah Zhu Daosheng, kepala rune pintu suci. Dia diperintahkan oleh Pangeran Tuoba untuk mendengar tentang kematian Tan Yun sesegera mungkin. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, dia tidak akan diselamatkan. Orang lain adalah leluhur besar Fumai, dan juga Jenderal Shen Wu dari dinasti Tuoba, Tuoba Qingtian. Pangeran Tuoba memerintahkannya untuk memenggal kepala Nangong Ruksue dan memberikannya kepada guru bijak Nangong sebagai Huang Fu Sengsong. Dia ingin memprovokasi insiden itu sehingga dinasti suci Nangong telah mengirim pasukan untuk menyerang Huang Fu Sengsong untuk melemahkan petapa Nangong. Pada saat yang sama, kekuatan dinasti, biarkan dinasti suci Tuoba, mengambil keuntungan dari kekosongan di belakang dinasti suci Nangong, untuk memasuki dinasti suci Nangong dalam satu gerakan. Tuoba Qingtian tahu bahwa dengan situasi saat ini, akan sulit untuk memenggal kepala Nangong Ruksue untuk memasuki Holy Land of Merit. Dia tidak berpikir bahwa Holy Land of Meritorious Merit hanya dijaga oleh Yuan Fengjun. Menurutnya,
22 leluhur dari faksi penegak hukum harus bersembunyi di luar tanah suci Meritorious Merit. Dengan depresi, Tuoba Qingtian pergi ke istana es Gunung Daksue dan melaporkan masalah ini kepada Pangeran Tuoba, Tuoba Lin. Ketika Yin dan Yang Aneh Tuoba Lin mengetahui keseluruhan cerita, dia masih tidak marah. Dia hanya menjulurkan jari anggrek dan menekan kepala Tuoba Qingtian dan berkata, pangeran ini pada akhirnya akan memberimu 10 tahun. Petik 2. Pastikan untuk mengirim kepala Nangong Ruksue ke dinasti suci Nangong dalam 10 tahun. Mata-mata lain yang ingin membunuh Tan Yun, dihadapkan dengan alam suci yang dijaga dari pelayanan jasa. Tidak ada cara yang baik untuk saat ini, jadi mereka mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan situasinya. Sekarang leluhur dari 5 jiwa, angin dan guntur, jiwa kuno, jiwa binatang, jiwa suci, rune, dan Venapil, semuanya secara pribadi menunjukkan vena mereka dan akan menantang bijak Tan Yun di masa depan. Anak-anak, orang-orang kudus, bantu putra dan orang suci ini untuk meningkatkan kekuatan mereka dan memberikan para jenius, berharap bahwa setelah mereka dapat membunuh Tan Yun, mereka dapat mengalahkan orang suci dan orang suci lainnya, dan akhirnya bersaing untuk posisi Tuan Muda. Sekarang seluruh Huang Fu Sengsong, sampai ke murid luar, hingga leluhur besar dan master sekte dari berbagai pembuluh darah, semua tahu bahwa 9 tahun ke depan bukan hanya angka. Sungguh 9 tahun yang luar biasa. Dalam 9 tahun terakhir, pola Huang Fu Sengsong akan berubah drastis. Pada saat yang sama, Tan Yun, yang berada di lantai 4 pagoda suci tertinggi yang indah, telah menutup api pemurnian dan tahu bahwa 9 tahun kemudian, sudah waktunya untuk mengubah takdirnya. Itu juga ketika saya mengambil langkah besar di jalan balas dendam. 1 hari berkultivasi di Menara Suci 4 lantai setara dengan 3 bulan di luar. Tan Yun sombong. Setelah 9 tahun, dia pasti akan muncul di depan dunia. Sejak Tan Yun kembali ke Holy Land of Meritorious Land No. 1 Immortal Valley, dia meminta Heaven Slayer Demon Ape untuk berlatih di lantai 3. Biarkan naga emas dan singa berlatih di Menara Suci lantai 2. Dia tahu bahwa dalam 9 tahun dari dunia luar, kera tua, pria besar, akan menjadi tangan kanannya dan pembunuh terbesarnya. Karena mereka telah memperoleh kera besar dan tua yang diwarisi oleh Dewa Naga Emas dan Dewa-Dewa Naga Iblis, kecepatan kultivasi mereka beberapa kali lebih cepat daripada binatang biasa. Pada saat ini, Tan Yun sedang duduk bersila di lantai 4 Menara Suci yang indah. Dia memanipulasi api Hongmeng setinggi 50 kaki, melahap api suci tingkat rendah dari atribut api suci Tianxuan. Pada saat yang sama, dia juga mengendalikan api es Hongmeng sepanjang 30 meter, melahap atribut es dari api suci tingkat menengah, api suci Yanxuan. Api suci surgawi yang mendalam, yang tingginya 50 kaki, perlahan-lahan menyusut dalam paket api Hongmeng dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Api suci Yanxuan setinggi 80 kaki, di bawah menelan api es Hongmeng, juga perlahan menyusut. 3 tahun kemudian di Menara Suci, api Hongmeng menelan api suci langit yang mendalam. Dari puncak tier 4 ke tahap awal tier 5, ia memasuki tier 5 Xiao Cheng, memiliki kekuatan untuk membakar artefak peringkat menengah menjadi ketiadaan. Saat api Hongmeng memasuki Xiao Cheng Orde kelima, ukuran tubuhnya meroket dari 50 kaki menjadi 100 kaki. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan cincin Qiankun, dan Master Sekte Tua Tan Taiyu memberinya 3 api suci tingkat tinggi dengan atribut api suci roh ungu, api pembakaran Wuxuan, dan api pasir kuno liar, yang ditelan oleh Hongmeng. Api. Di Menara Waktu, setelah 2 tahun, api es Hongmeng Grand Master tingkat keempat akhirnya menelan api suci Yanxuan. Setelah melintasi puncak tingkat keempat dan tahap awal dari tahap kelima, ia dipromosikan ke Xiao Cheng tingkat kelima seperti api Hongmeng. Ukurannya meroket hingga 100 kaki. Dari Ring of Universe, Tan Yun mengeluarkan 2 jenis api suci terbaik atribut es yang diberikan oleh Master Sekte Lama, api suci pemadam jiwa dan api suci Bineter, yang dilahap oleh api es Hongmeng dengan liar. Pada saat menelan, api suci yang membunuh jiwa dan api suci telah menghasilkan orang bijak, dan ratapan 2 lelaki tua terdengar. Tolong, jangan telan aku. Petik 2. Tolong, jangan telan aku. Aku akan mendengarkan perintahmu mulai sekarang, tidak mungkinkah mendengarkanmu? Tidak, aku tidak mau ditelan. Aku tidak mau. Petik 2. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Orang tua Tan Taiyu itu tidak bisa memurnikan kami. Bagaimana Anda bisa memurnikan kami? Petik 2. Petik 2. Menghadapi permohonan belas kasihan, Tan Yun acuh tak acuh, dan berkata dengan malu, jangan katakan bahwa Anda adalah api peringkat suci terbaik,
bahkan jika itu lebih tinggi dari peringkat ke-10, nyala api saya dapat memurnikan dan menelan Anda. Petik 2. Mendengar itu, dalam dua jenis nyala api, terdengar raungan dan teriakan histeris. Manusia sialan, ayo kita pergi. Kamu jalang kecil yang rendah hati, ayo kita pergi. Petik 2. Menghadapi penghinaan, setelah Tan Yun mengatur penghalang kedap suara, dia duduk seperti batu, memanipulasi api es Hongmeng untuk melahap dua atribut es besar dari api suci tingkat tertinggi. Dalam 20 tahun berikutnya, penghinaan dari dua api atribut es utama tidak pernah berhenti. Tidak sampai 20 tahun kemudian akhirnya tenang, dan pada saat yang sama, ukuran dua biji api kelas suci terbaik atribut es telah menyusut dari 300 kaki menjadi 100 kaki. Waktu berlalu, 10 tahun berlalu di menara. Api Hongmeng akhirnya menelan tiga api tingkat tinggi dengan atribut api suci roh ungu, api pembakaran mendalam hitam, dan api pasir kuno liar. Ukuran api Hongmeng melonjak hingga 300 kaki, memancarkan udara panas yang membakar segalanya. Tan Yun perlahan membuka matanya dan menatap api Hongmeng, dengan ekspresi bersemangat, puncak urutan ke-6. Petik 2. Betul sekali. Hari ini, api Hongmeng telah tumbuh dari Xiao Cheng Orde ke-5, melampaui Da Cheng Orde ke-5, puncaknya, tahap ke-6 lebih awal, Xiao Cheng, dan Da Cheng, mencapai puncak. Ini sangat kuat sehingga dapat langsung membakar artefak subsakral pamungkas menjadi ketiadaan. Hahaha, tidak buruk, sangat bagus. Tan Yun mengangkat kepalanya dan tertawa, dengan tangan kanannya terentang, dan segera, api Hongmeng ungu 300 Zhang menyusut dan jatuh ke telapak tangan kirinya. 25 tahun setelah waktu di menara, api es biru es besar berukuran 100 meter akhirnya menelan api suci yang membunuh jiwa, api suci bineter, dua api suci atribut es terbaik. Merayu. Dalam sekejap, tubuh Hongmeng Bingyan melonjak, mencapai puncak menara suci 4 lantai, mencapai raksasa 500 meter, seolah-olah dia telah memasuki Xiao Cheng tingkat ke-7. Itu artinya kamu bisa melelehkan senjata ajaib dari artefak suci kelas menengah. Tidak diragukan lagi pembunuh Tan Yun yang paling kuat. Xiao Cheng urutan ke-7, sangat bagus. Tan Yun menekan suasana hatinya yang melonjak dan meletakkan Hongmeng Bingyan ke telapak tangan kirinya. Wajah tampan Tan Yun menunjukkan kepuasan 7 poin dan senyum menyenangkan 3 poin. Tujuan dari pemujaan Huang Fusein Sekte di masa lalu adalah untuk menggunakan sumber daya kultivasi sekte untuk meningkatkan kekuatannya, sehingga ia bisa melambung ke alam abadi untuk membalas dendam. Sampai sekarang, dia memiliki kasih sayang dan rasa terima kasih yang tak terhapuskan kepada Huang Fusengzong. Dia tahu bahwa jika Kaisar Huang Fusengzong tidak menyediakan pagoda ruang waktu biji sesawi, gulungan ruang waktu, dan pagoda indah yang diberikan oleh Tantai Xuanzong untuk memungkinkannya berlatih, dia masih akan berada di alam pemurnian jiwa sekarang. Tanda seru. Tan Yun menghitung, dan sekarang dia telah menghabiskan 60 tahun penuh di Menara Suci, dan hanya 8 bulan telah berlalu di luar. Meskipun masih ada 8 tahun dan lebih dari 8 tahun dan 3 bulan sebelum para santo dan santo dari semua nadi menantang Tan Yun belum mengendur dan mulai bersiap untuk berkultivasi. Sebelum mundur, Tan Yun memeriksa kera iblis pembunuh surga di Menara Suci 3 lantai, dan menemukan bahwa auranya berganti-ganti antara masa dewasa tingkat ke-5 dan periode puncak. Jelas, tidak akan lama sebelum Heaven Killing Demon AP akan dipromosikan dari tahap ke-5 kedewasaan ke tahap ke-5 melintasi tahap bencana. Setelah itu, Tan Yun melihat naga emas dan singa di lantai 2, dengan panik memuntahkan roh putih susu, dan menemukan bahwa lelaki besar itu telah memasuki tahap pertumbuhan tahap ke-5 dari tahap awal tahap ke-5. Dengan harapan yang kuat untuk dua binatang besar, Tan Yun duduk bersila, memejamkan mata dan fokus, dan mulai merasakan 4 penghalang dari alam jiwa suci. 20 tahun setelah waktu di menara, tiba-tiba, langit di atas lembah abadi nomor 1 ditutupi dengan awan gelap, guntur dan kilat, dan angin kencang. Tan Yun di Menara Suci yang menyentuh penghalang 4 lapis alam jiwa suci, menyebabkan bencana surgawi kecil dari alam jiwa suci datang. Seperti semua orang tahu, biksu 3 kali lipat Saint Soul Realm hanya bisa memasuki Saint Soul Realm 4 kali lipat hanya setelah melewati bencana kecil. Setelah Anda memasuki tahap keempat dari alam jiwa suci, Anda akan dapat melewati tanpa hambatan sampai kesempurnaan agung dari alam jiwa suci. Ketika Anda melangkah ke kesempurnaan agung dari alam jiwa suci dan menyentuh penghalang berat dari alam fena jiwa di dunia bawah, bencana besar yang menakutkan akan turun. Ada banyak jenis kesengsaraan besar, dan berbagai jenis kesengsaraan besar turun pada jiwa suci dari atribut yang berbeda. Setelah Tan Yun terbang keluar dari lantai 4 pagoda suci yang indah,
dia keluar dari aula utama. Kemudian, dia membubung ke langit di Immortal Valley nomor 1, dan menembak ke arah langit yang jauh dengan kecepatan tinggi di bawah awan hitam pekat. Tan Yun menjauh dari lembah peri nomor 1, tentu saja dia tidak ingin membiarkan lembah perinya dan lembah peri Mengyao, Xiao, Yingying, dan Huang Fuyu di sekitarnya menjadi reruntuhan. Tan Yun, dalam jubah ungu, terbang melintasi langit seperti cahaya ungu, dan akhirnya berdiri di langit di atas pegunungan yang menjulang tinggi. Pada saat ini, awan gelap yang menutupi langit dan matahari dengan radius 6.000 mil dengan cepat mengembun di langit di atas Tan Yun 1 juta. Angin mengamuk di seluruh bumi, menyebabkan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi di pegunungan runtuh satu demi satu. Buat monster-monster Orde Pertama dan Orde Kedua merayap di tanah di pegunungan. Orang-orang kecil cepat pergi dari sini, kalau tidak, kamu akan hancur. Tan Yun melihat ke bawah ke pegunungan dan menangis dalam-dalam. Segera, monster di pegunungan menatap Tan Yun. Ketika mereka menemukan bahwa manusia di langit tidak akan melukai diri mereka sendiri, mereka melarikan diri ke pegunungan yang jauh. Tan Yun berdiri di atas awan gelap di langit, tidak sekecil debu. Kesengsaraan guntur yang mempesona yang panjangnya ribuan kaki seperti naga guntur yang melaju di awan gelap. Bencana kecil sepele masih ingin mencegah jalanku ke langit. Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan, rambutnya berkibar bangga, ayo. Ledakan, langit bergetar, dan dengan raungan yang sepertinya datang dari Tuhan, tiba-tiba, kesengsaraan pertama yang setebal 3 kaki dan panjang ribuan kaki keluar dari awan gelap, dan itu membombardir Tan Yun dengan kehampaan yang retak. Ledakan, dalam suara keras yang tumpul, Tan Yun diledakkan oleh tendangan voli sejauh ratusan kaki, dan segera, tanpa cedera dalam kehampaan, menghentikan sosok regresifnya. Hahaha, bahkan dengan kekuatan ini, kamu masih ingin mencegah Lao Su menyeberangi malapetaka. Nada bicara Tan Yun sombong. Garis keturunan Hong Meng Kai. Petik 2. Tubuh harmonikai. Tiba-tiba, darah Hong Meng di tubuh Tan Yun mendidih, dan ada semburan tulang remuk di tubuhnya. Tubuhnya melonjak liar, dan dalam sekejap dia menjadi raksasa setinggi 10 kaki, seperti menara besi yang tergantung di langit di atas pegunungan, mengabaikan langit di langit. Ledakan, terbangnya Tan Yun di angkasa sepertinya membuat Tuhan marah. Segera, bencana surgawi kedua, yang setebal 5 kaki dan panjang ribuan kaki, jatuh dari langit, dan ketika tiba-tiba menghantam Tan Yun, itu runtuh. Dan Tan Yun Wen tidak bergerak. Dalam setengah jam berikutnya, serangkaian kesengsaraan menyebar di langit, beberapa membombardir Tan Yun, dan beberapa menelan gunung ratusan mil di bawah. Kesengsaraan tak berujung yang turun menelan Tan Yun, dan tidak mungkin untuk melihat situasi Tan Yun melintasi kesengsaraan, tetapi Anda bisa melihat gunung-gunung dalam jarak ratusan mil runtuh dan aliran gunung pecah. Ini seperti adegan pemusnahan yang akan datang. Setengah jam kemudian, semua puncak dalam radius 500 mil runtuh, melihat ke bawah, dan daerah yang hancur tampak mengejutkan. Tunjukkan kengerian bencana kecil itu. Namun, di langit di atas gunung yang rusak dan runtuh, tubuh seperti menara besi Tan Yun sudah berdiri dengan damai di udara. Meskipun wajahnya malu, seluruh tubuhnya tidak terluka. Meskipun Tan Yun berhasil melintasi malapetaka, dia masih level ketiga dari alam jiwa suci. Dia masih perlu memadatkan jiwa suci Hong Meng keempat di kolam spiritual menjadi jiwa suci Hong Meng keempat sebelum dia dapat dipromosikan ke tingkat keempat alam jiwa suci. Dengan pengecualian Tan Yun, pembudidaya 3 alam jiwa suci lainnya, selama mereka berhasil melewati kesengsaraan, dapat segera memasuki alam jiwa suci 4 kali lipat. Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba menyusut dan menjadi ukuran normal sebelum terbang melintasi kehampaan dan kembali ke lantai 4 pagoda suci yang indah di lembah peri pertama. Teknik kondensasi Hong Meng Qi. Tan Yun duduk bersila, dan mulai dengan panik melahap energi spiritual yang kaya yang melonjak dari formasi transformasi roh di menara. Pola, saat aura agung mengalir ke kolam spiritual Tan Yun Mei, itu langsung berubah menjadi tetesan cairan spiritual emas pucat, yang jatuh ke kolam spiritual. 5 bulan kemudian, ketika cairan spiritual emas berkilau membanjiri 3 jiwa Dewa Hong Meng dan 7 jiwa Dewa Hong Meng di Tan Yun Lingqi, tiba-tiba, semua cairan spiritual mengalir deras ke jiwa Dewa Hong Meng keempat. Segera, roh Hong Meng keempat naik ke langit, menembus ke jantung Hong Meng yang tergantung di tengah kolam spiritual, dan muncul di dunia luas Hong Meng. Kondensasi jiwa suci. Dalam benak Tan Yun, roh Hong Meng, yang tertahan di dunia Hong Meng, menukik dan menyelam ke dalam lautan luas roh Hong Meng. Hah! Segera, permukaan lautan luas Hong Meng Divine Liquid muncul gelombang besar, seuntai Hong Meng Divine Liquid, di sepanjang permukaan tubuh dan 7 lubang Hong Meng Divine Soul,
mengalir ke kedalaman pikiran Hongmeng Divine Soul terus-menerus, membentuk diameter 100 kaki bola cair. Dengan pembentukan bola cair, jiwa ilahi Hongmeng berhenti menelan cairan ilahi Hongmeng, dan duduk bersila tak bergerak di lautan luas cairan ilahi Hongmeng. Setelah itu, bola cair di benak roh Hongmeng keempat Tan Yun mulai perlahan memadat. Waktu di menara, 5 tahun kemudian. Bola cair menghilang dan berubah menjadi bola Hongmeng padat. Boom boom, suara tumpul datang dari lingkup Hongmeng, seolah-olah ada kehidupan yang mengintai. Lingkup Hongmeng adalah jiwa suci Hongmeng yang terkondensasi dalam pikiran jiwa ilahi Hongmeng keempat. Pada saat ini, itu berarti bahwa Tan Yun telah benar-benar memasuki tahap keempat dari alam jiwa suci. Jiwa suci Hongmeng kembali. Dalam pikiran Tan Yun, segera, jiwa suci keempat Hongmeng, naik dari lautan luas cairan suci Hongmeng, terbang keluar dari dunia Hongmeng, duduk bersila di kolam Tan Yunling. Sekarang, kolam Tan Yunling memiliki 4 jiwa Hongmeng dan 6 jiwa Hongmeng. Selanjutnya, Tan Yun tidak mundur untuk merasakan 5 penghalang dari alam jiwa suci, tetapi memilih untuk berlatih tubuh Tuan Hongmeng dan menyingkat garis keturunan Hongmeng keempat. Tan Yun duduk di tanah, memejamkan mata, memasuki meditasi, dan memasuki dunia Hongmeng melalui jantung Hongmeng di kolam spiritual. Kondensasi garis darah Hongmeng. Petik 2. Teriakan tulus Tan Yun, dan dalam beberapa saat, 50 helai cairan Dewa Hongmeng keluar dari cairan Dewa Hongmeng yang luas, mengalir ke alis Tan Yun, mengalir ke leher, terus mengalir ke dalam hati. 50 helai Hongmeng Divine Essence dengan cepat bergabung di hati, dan saat menyusut, berubah menjadi darah merah. Setelah beberapa napas, itu seperti naga darah cair sepanjang 100 meter, tertanam di hati, memancarkan napas suci. Garis keturunan Hongmeng Rong. Di bawah kendali Tan Yun, naga darah Hongmeng melaju di dinding hati yang kotor dan bergabung dengan hati. Dengan peleburan pembuluh darah Hongmeng keempat di jantung, darah Hongmeng yang keluar dari jantung sekarang semakin penuh dengan kekuatan kekerasan, yang diangkut ke berbagai organ tubuh melalui pembuluh darah. Setelah memadatkan garis keturunan keempat, Tan Yun, seperti patung batu, mulai berlatih mundur. Di menara waktu, 20 tahun kemudian, Tan Yun merasakan penghalang 5 lapis, dan butuh 5 tahun lagi untuk memadatkan jiwa suci kelima Hongmeng, dan dia dipromosikan menjadi 5 lapisan jiwa suci. Setelah itu, Tan Yun menghabiskan 6 tahun untuk memadatkan garis keturunan Hongmeng kelima. Butuh 30 tahun lagi untuk dipromosikan ke tahap ke-6 dari alam jiwa suci. Butuh 7 tahun untuk menyingkat garis keturunan Hongmeng ke-6. Dalam tahun-tahun yang panjang, Tan Yun membutuhkan 40 tahun lagi untuk dipromosikan ke tahap ke-7 dari alam jiwa suci. Butuh 8 tahun untuk menyingkat garis keturunan Hongmeng ke-7. Sejauh ini, Xiao Cheng urutan kelima dari Tuan Hongmeng telah menyelesaikan kultivasi, dan telah memasuki tahap Tuan urutan kelima. Tahun-tahun berlalu, dan di menara suci 4 lantai, Tan Yun seperti patung batu tak bernyawa, membiarkan tahun-tahun berlalu tanpa dipindahkan. Dengan cara ini, Tan Yun duduk selama 230 tahun. Hahaha, perasaan yang sangat kuat. Di menara berdebu, kegembiraan Tan Yun tiba-tiba bertahan. Tan Yun membuka matanya, dan napas kesempurnaan besar alam jiwa suci mengalir keluar dari tubuhnya, menyebabkan kekosongan di menara besar itu retak. Betul sekali. Dalam 230 tahun berikutnya, Tan Yun tidak hanya memasuki kesempurnaan besar dari tahap ke-7 alam jiwa suci, tetapi juga memadatkan garis keturunan Hongmeng ke-8, ke-9, dan ke-10 di tubuhnya.